Selamat malam semuanya. Kita berjumpa kembali di mata kuliah basis data, kelas SIA dan IF malam 1. Nah, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sampai akhir semester ini. Oke, tak terasa sudah di pertemuan ke-13. Di pertemuan ini saya akan membahas tentang view, prosedur, dan function. Jadi view, prosedur, dan function. Nah, sebelum saya membahas tentang codingnya atau praktiknya, kita bahas dulu teori dari view ya. Nah, view itu adalah hasil result dari atau hasil dari sebuah query terhadap relasi-relasi dasar, relasi real yang ada. Jadi misalnya dalam sebuah database ada tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Nah, hasil query-nya bisa kita simpan dalam view ataupun tidak harus relasi antar tabel, tapi dalam tabel sendiri itu bisa kita simpan dalam view. Nah, contohnya seperti ini. Jadi sintak dasarnya adalah create view, kemudian nama view-nya as select kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Kalau misalnya ingin semua kolom ditampilkan, kita bisa ganti dengan bintang ya. Select bintang from nama tabel, kemudian kondisinya gimana? Where conditionnya gimana? Contohnya ini create view MHS Putra as select bintang from TB mahasiswa where jenis kelamin sama dengan laki-laki. Jadi kita membuat sebuah view yang isinya mahasiswa laki-laki ya. Jadi jenis kelaminnya sama dengan laki-laki. Jadi di mana data-data tersebut asalkan pada kolom jenis kelaminnya itu sama dengan laki-laki, dia akan tampil. Nah, tampilannya ini kita simpan dalam view. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita compile create view ini, maka view tersebut akan tersimpan dalam sebuah view. Cara memanggilnya adalah select bintang from MHS Putra. Jadi MHS Putra ini kalau kita bisa bayangkan seperti tabel baru yang diekstrak dari hasil query yang tadi. Nah, kebetulan kondisinya adalah data-data tersebut adalah semuanya yang berjenis kelamin laki-laki. Kalau ingin merubah menjadi jenis kelamin perempuan boleh, jadi menampilkan semua mahasiswa yang jenis kelaminnya perempuan. Nah, jadi cara manggilnya select bintang from MAS Putra atau select bintang from nama view yang kita ingin buat. Jadi, terserah nanti, tidak harus ya, tapi langkah baiknya nanti nama view-nya itu sesuai dengan uh, query-nya kita. Jadi apa query-nya? Kebetulan sekarang jenis kelamin ya, nanti mungkin alamat atau apa saja ya. Kemudian keuntungan lainnya dengan view ini, jadi misalnya database itu tidak hanya diakses oleh satu orang saja, mungkin banyak user ya, ada user A, user B yang bukan admin juga bisa kan. Nah, dengan adanya view itu dia bisa melihat yang dia mau, tapi tidak langsung mengakses ke tabel aslinya. Jadi dia bisa melihat isi tabelnya, tapi tidak langsung ke tabel aslinya, sehingga mengurangi risiko perusakan data. Jadi kalau misalnya ada user yang misalnya nakal gitu, ingin merubah-rubah data, dia tidak akan mendapatkan tabel aslinya. Jadi dia hanya melihat dari view itu. Jadi yang berubah nanti kalau mungkin di otak-atik ya isi dari view-nya, tapi tabel aslinya masih tetap seperti itu.
Jadi itu keuntungan keduanya. Keuntungan pertamanya ya, jadi kita lebih gampang kalau misalnya ingin membuat tabel baru yang spesifikasinya sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Oke, mungkin itu. Selanjutnya adalah tentang prosedur. Nah, store prosedur ini hampir ini ya, jadi sebuah query yang dapat kita modifikasi lebih lanjut. Jadi kalau misalnya di view tadi mungkin hanya menampilkan, kalau di prosedur ini kita bisa membuat sebuah inputan, ya. Inputannya itu berupa variabel. Jadi inputannya bisa bermacam-macam, ya, seperti itu. Jadi nanti hasilnya keluar sesuai dengan inputan yang kita masukkan. Jadi kalau tadi mungkin jenis kelamin laki-laki itu harus ya sudah tercoding laki-laki. Kalau mau bikin yang perempuan ya harus coding lagi bikin yang perempuan. Tapi di prosedur kita bisa mengubah inputnya, jadi bisa berubah-ubah seperti itu. Nah, contohnya ya ini. Create prosedur, nama prosedurnya, kemudian parameter dari variabelnya, kemudian ada sintaks begin, kemudian blok kode dari prosedur yang kita buat, kemudian end. Nah, contohnya di sebelah kanan ini. Yang pertama, sebelum membuat prosedur, kita buat delimiter. Delimiter itu sebuah ending dari query atau ending dari coding kita. Nah, kalau di bahasa pemrograman mungkin kita biasanya dengan delimiter itu biasanya titik koma, ya. Kalau di MySQL biasanya kalau udah selesai coding query-nya kita akhirin dengan titik koma. Kalau di prosedur kita bikin delimiter baru. Ya, jadi pada query ini kita pakai garis miring 2 ya, sebagai delimiternya. Kemudian create prosedur delete mahasiswa, MAS, delete MAS. Kemudian dalam parameternya itu ada in, jadi inputan, ya. In yang pertama ini yang di sini itu artinya input. Ya, jadi input variabelnya adalah ID, jenisnya adalah integer, ya. Jadi tulis gininya integer, ya. Kemudian baru begin. Kemudian nah ini codingnya apa? Jadi di sini kebetulan saya bikin yang delete from TB mahasiswa where ID MAS adalah ID. Kemudian end. Jadi di saat ini kan ada variabel ID, itu akan mengisi di sini ID mahasiswa ini. Jadi nanti delete mahasiswa, inputnya mungkin ID mahasiswanya berapa, kemudian dia akan mengisi di sintak delete from TB mahasiswa where ID mahasiswa ID N. Nah, contoh untuk menjalankan prosedurnya seperti di bawah ini. Jadi tinggal sintak yang pertama call, ya, atau panggil delete mahasiswa, dan kita isikan nomor NIM-nya berapa. Maka nanti hasilnya adalah data mahasiswa dengan ID sekian itu akan dihapus. Nah, isi dari prosedur ini bebas, ya. Nanti mungkin bisa insert into, boleh insert itu PB mahasiswa, kemudian value, ya, masih ingat value berapa, ya. Jadi tidak harus delete, ya, apapun nanti bisa. Yang penting nanti inputnya apa, di query-nya apa. Nah, itu
prosedur ya. Kemudian selanjutnya adalah function. Nah, function ini hampir sama seperti di prosedur, cuman perbedaannya adalah dia mempunyai nilai balik. Jadi ada inputannya, ada kembaliannya. Jadi ada nilai baliknya. Jadi kalau kita masukkan seperti di sini, kita masukkan apa jenis kelamin, nanti keluarnya apa. Kalau kita masukkan misalnya nama atau alamat, nanti keluarnya apa. Ya. Jadi ada keluaran kalau di function. Kalau di prosedur dia tidak ada keluaran. Dia menjalankan coding yang di dalamnya. Oke, di function itu agak sedikit beda ya. Jadi yang pertama kita create function, kemudian nama fungsinya apa, kemudian parameter variabelnya bagaimana, kemudian setelah itu ada return ya. Jadi kita definisikan juga nanti variabel outnya apa. Jadi ini variabel masuknya, kemudian kita deklarasikan juga variabel outnya. Kemudian di selanjutnya adalah begin, kemudian baru codingannya. Kemudian biasanya di dalam function itu kita bisa juga mendeklarasikan variabel yang ada di dalam function itu sendiri. Jadi dipakainya dalam function itu saja, dia tidak keluar. Jadi kalau di dalam function ini, di dalam function ini kita bisa membuat sebuah variabel yang akan bekerja di dalam fungsi itu sendiri. Jadi dia tidak keluar ke query utama atau di luar fungsi itu sendiri. Kemudian kalau sudah selesai isi perintah functionnya atau codingannya, terakhir ada return, kemudian nilai baliknya atau dari variabel yang kita buat yang tadi yang di awal. Setelah begin ini, kita kembalikan dia. Nah, nilai yang di sini, nilai data ini akan keluar dari fungsi itu yang kita sebut dengan nilai balik. Nah, contohnya mungkin sini create function putra putri. Nah, JK ini variabel JK, jenisnya adalah varchar 20, kemudian return-nya juga varchar atau variabel karakter. Kemudian begin, nah, kita declare sebuah variabel yang saya bikin nama dengan jenis kel, kemudian jenis variabelnya adalah varchar juga 20. Nah, di sini kita bisa bikin kayak di pemrograman lainnya ya, kayak di C++, C atau Java atau Perl atau yang lain-lain, Python. Itu ada if JK. Ya, JK ini adalah inputan yang tadi. If JK sama dengan laki-laki, then kemudian set jenis kelamin atau variabel yang kita buat di sini. Jenis kelamin sama dengan putra. Jadi jika pada JK itu inputannya adalah laki-laki, nanti masukkan pada variabel jenis kel sama dengan putra. Ya. Kemudian jika tidak, maka dia ngecek kembali JK sama dengan perempuan. Jika inputannya perempuan, maka set variabel jenis kel sama dengan putri. Ya. Jadi saya ulangi, di pertama adalah inputannya jika dia laki-laki, kemudian variabel jenis kel-nya sama dengan putra. Kalau misalnya inputannya itu perempuan, maka pada variabelnya nanti berisi putri. Seperti itu. Ya. And if. Jadi antara dua itu aja. Ya. Kemudian
nanti keluar dari fungsi ini adalah hasil dari ini, dari if ini, apakah dia putra, apakah dia putri. Jadi kembaliannya adalah di sini, di return jenis kalau seperti itu. Oke, mungkin itu teorinya. Sekarang kita masuk ke praktek ya. Mungkin kalian sudah install SAMPP ya. Saya wajibkan kepada kalian untuk install SAMPP dan juga install HDSQL. Nah, untuk mulai kita start dulu servernya, server SQL. Kalau udah hijau, ini udah jadi tombol stop, berarti udah mulai hidup. Kemudian kita buka HDSQL. Sebentar, saya keluarkan dulu. Oke, HDSQL kita buka. Nah, ini adalah di localhost-nya, server lokalnya yang di SAMPP tadi. Open. Oke, kemudian kita pilih ya seperti biasa ya, pakai kita pakai query langsung aja. Use database-nya apa? DB kampus ya, tadi kita pakai contoh yang tadi aja di mahasiswa. DB kampus, kemudian delimiter, kita run. Oke, udah di DB kampus. Kemudian kita coba di view ya. View yang pertama adalah create view mahasiswa putra. Oh ya, sebelum itu kita cek dulu. Kita copy aja dulu, copy. Kita paste di sini, di view ini. Tapi sebelumnya kita coba cek dulu isi dari tabel mahasiswa ya. Ini datanya seperti itu. Oh ini laki-lakinya banyak. Coba kita tambahkan lagi data mahasiswanya, mungkin NIM, ID mahasiswanya 12345 mungkin. Oke, 12345. Nama, mungkin yang cewek ya, siapa ya? Lia gitu misalnya. Jurusan Sia, alamat mungkin Singaraja, jenis kelamin perempuan. Oke, tambah lagi satu. Atau oh ya, kita sambil ngulang yang minggu lalu, kita bisa pakai query. Ya, ini kita hapus aja. Insert into DB mahasiswa. Kemudian gininya ID mahasiswa, ID MAS ya, MAS, nama, kemudian alamat, kemudian oh ya jurusan, alamat, dan jenis kelamin, kemudian value-nya adalah pertama mungkin 23145, kemudian namanya oh ya tanda petiknya satu aja, namanya oke siapa ya, artis artis mungkin ya Raisa gitu misalnya ya, ini Semarang aja ya. Kemudian jurusannya ya Sia lagi, kemudian alamat mungkin JKT Jakarta ya, Jakarta, kemudian jenis kelaminnya perempuan. Oke. Ya, kita satu aja cukup. Oke.
run. Oke, ini ya, udah ada error. Kita cek di data, refresh. Nah, ini muncul ya Raisa. Oke, kembali ke topik. Kita ke sini ke view-nya. Ya, paste aja. Create view mahasiswa putra as select bintang from mahasiswa where jenis kelamin laki-laki. Oke, kita execute. Setelah kita execute, ini ya, kalau tidak ada error, udah berhasil, maka coba kita tampilkan select bintang from apa tadi namanya, nama S Putra ya, S Putra ya. Oke, kita run. Nah, maka muncul yang laki-laki saja. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut, misalnya ingin yang perempuan gitu ya, perempuan ya, ganti aja sini perempuan, run. Kemudian kita bikin select bintang from MAS. Loh, tadi sorry ya, tadi namanya masih Putra tapi jadinya perempuan ya. Ini Putra, saya ulang kembali ya. Kemudian yang Putri, ini Putri ya, ini perempuan. Oke, kan. Nah, sekarang error, ini script. Oke, udah berhasil. Sekarang kita lihat select bintang from MHS Putri. Oke. Nah, muncul yang ini ya. Rasa. Oke. Nah, kalau kita klik di sini ya, ini kita refresh. Oke, maka ini ada mahasiswa putra, mahasiswa putri. Oke. Nah, ini putra. Kalau kita lihat datanya yang ini. Kalau yang putri ini ya, putra, putri ya. Oke ya. Nah, gampang kan? Sekarang kita lanjut. Nah, ini mulai sedikit sulit ya. Di prosedur. Nah, prosedur ini coba kita bikin ya. Nah, ini kebetulan yang delete ya. Kita bikin query tentang query Nah, ini prosedurnya. Jadi kita akan membuat prosedur delete mahasiswa. Coba bayangkan kalau kita membuat query delete mahasiswa where mahasiswa ID. Terus ini ngetik delete from mahasiswa ya, agak lama. Tapi kalau misalnya kita sudah selesai membuat prosedur delete mahasiswa, jadi tinggal call delete mahasiswa, masukin ID-nya. Udah selesai, beres. Oke, coba kita run sekarang. Run. Oke, udah berhasil ya. Sekarang untuk membuat atau memanggil prosedur ini, yaitu call delete mahasiswa ya, delete MAS ya. Kemudian sorry, kecil ya, M-nya kecil. Kemudian di sini kita masukin data ID-nya. Oke. Nah, tapi Pak belum hafal ya yang tadi. Yang tadi ada 3215545 ya. Itu. Oke. Kita lihat dulu. Ini
32145 ya. Jadi itu si Raisa, kita delete ya. Nah, ini kita akan delete si Raisa. Oke, kita run. Nah, udah berhasil ya. Call ini jadi affected row, jadi kena 1 itu. Coba kita cek ya. Ini karena belum di refresh ya, kita refresh. Nah, hilang. Jadi jalan query-nya. Jadi tinggal panggil call delete mahasiswa seperti itu. Nah, Pak, kalau bikin baru gimana, Pak? Ya, kita coba baru ya. Mungkin kita bikin prosedur lainnya. Kita bikin prosedur kalau ada delete ya ada insert ya, kan? Prosedur tambah gitu misalnya. Tambah mahasiswa. Nah, ini agak panjang. In ID int kemudian 6 misalnya, itu kita varchar semua ya, varchar 20. Oke. Sembarang dulu. Oke. Ini kita copy dulu. 1 2 3 ID, nama, kemudian jurusan, alamat, jenis kelamin. Oke. Sekarang 6 ini apa ya, jurusan misalnya, bebas ya, tergantung kitanya. Udah ala gitu misalnya ya. Yang terakhir jenkal ya. Jenkal. Mudah-mudahan bisa ya. Ini kita coba aja dulu. Kemudian ini insert into TB mahasiswa, insert itu kemudian ininya adalah id mahasiswa, koma, nama, kemudian jurusan, alamat, kemudian jenis kelamin. Oke, value-nya adalah 1. Nah, yang tadi aja 32145. Kemudian namanya bingung lagi kan. Namanya artis siapa ya? Artis Indonesia. Ini saya senang nonton gini, apa namanya, Tonight Show ya. Mungkin itu aja yang ingat si ST sama si NC gitu. Kemudian jurusannya IM sekarang deh biar dapat juga. Kemudian alamatnya Surabaya gitu. Kemudian jenis kelamin perempuan. Oke. Kok itu? Oke, kita ulangi. Ini bukan yang ini, tapi adalah ya, kalau biasanya kan kita masukin seperti itu. Sekarang kita pakai ID dan kita pakai 6. Kemudian kita pakai jur. Dan di sini kita pakai ala. Ini pakai jenkal ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang kalau
udah jalan gitu ya saya baru ingat saya. Sorry, di query. Nah, coba kita bikin ini nama prosedurnya tambah mahasiswa. Terlalu panjang. Tambah MAS. Oke. Kita run. Ada error. Insert begin. Oh, ini kebanyakan. Oke, kita ulangi. N. Mungkin kurang delimiter. Oke. Berhasil ya. Oke. Kita cek dulu ya. Kita cek refresh. Nah, ada tambah mahasiswa ya. Jadi sekarang kita tinggal call tambah MAS ya, tambah MAS. Nah, di sini kita tambahkan namanya ID-nya yaitu 32145. Kemudian namanya si baru ingat artis suka saya. Anya Geraldine. Kemudian jurusan IF. Kemudian alamat ya alamat Jakarta. Kemudian jenis kelamin yaitu perempuan. Oke. Kita run. Oke. Jadi ada kesalahan ya. Jadi di dalam apa namanya? Di dalam gininya prosedurnya itu saya salah ketik, jadi harusnya ID MAS bukan ID mahasiswa. Nah, caranya ya ini kita bisa klik di sini, kemudian di prosedur ini, nah ini sini yang tadi itu salah harusnya ID MAS ya. Jadi sip ya. Ini bagusnya kalau kita pakai ID ID SQL, jadi kita bisa langsung gini langsung perbaiki, nggak harus ulang kembali ya. Coba sekarang kita run. Oke, udah ya. Kalau mahasiswa ini affected root itu 1. Sekarang coba kita lihat di DB mahasiswa. DB mahasiswa, kita lihat datanya. Nah, ada hanya Geraldine ya. Nah, apakah otomatis update untuk di view-nya ya? Kita balik kembali untuk di view ya, dia otomatis update, yang penting sesuai aja ya. Oke, dan terakhir ini ya, terakhir itu function. Nah, ini function ini, oh ya tadi saya lupa menyampaikan bahwa kalau di prosedur itu kita bisa pakai call ya, tapi kalau di function itu harus dalam query lainnya. Jadi function itu bisa berjalan kalau dia di dalam query. Oke, kita coba ya. Ini copy, kita paste. Ini kita run. Ada error. Oh ya, ini saya lupa kasih delimiter ya. Jadi delimiter streng. Oke, kita run. Oke, udah. Oke. Kita cek ya. Kita cek di sini. Kita refresh. Nah, ini ada muncul query-nya ya, putra putri. Nah, caranya untuk manggil dari
function ini adalah contohnya di sini harus saya edit kembali ya, nanti cek di psikologinya kembali. Delimiter. Caranya ngecek adalah kita bikin query kembali. Misalnya select bintang, nama, koma, itu putra putri. Gitu. Kemudian di dalam tabel mahasiswa itu kan ada kolom jenis kelamin. Kita masukkan kolom jenis kelamin ini, kelamin itu di dalam function putra putri. Jadi out-nya nanti adalah yang laki-laki tadi akan menjadi putra, yang perempuan akan jadi putri. Itu select ini, kemudian from DB mahasiswa. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nama putra putri. Ya. Ini bisa kita ganti ya, as. Mungkin kita pakai JK gitu. Nah, jadi kolom yang di atas jadi JK. Oke, jadi seperti itu aja. Jadi penjelasannya. Jadi untuk di function itu, saya tekankan lagi sekali kalau function itu bisa digunakan dalam query lainnya. Kalau prosedur dia bisa berdiri sendiri, kita tinggal call aja. Tapi kalau di function kita harus panggil. Nah, kalau di prosedur ya tidak bisa kita masukkan di dalam dalam query lainnya. Tapi kalau function kita bisa masukkan di dalam query lainnya. Seperti itu. Jadi ada kelemahannya, ada kekurangannya. Oke, itu aja penjelasan video saya. Jika ada yang ditanyakan nanti mungkin bisa bahas di grup ya. Oke, see you next time.